Majelis Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara bagi artis Nikita Mirzani dalam kasus pemerasan dan pencucian uang. Sidang kasus kematian Brada Luki kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tangis ayah dan ibu Brada Luki pecah. Hujan deras menyebabkan penahan tebing di Kota Bogor ambrol, belasan rumah warga kini terdampak. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 sorotan utama tadi, simak juga sejumlah informasi penting dan terbaru dari berbagai penjuru tanah air yang kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Maido Pelfrina, langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama datang dari selebritas Nikita Mirzani yang divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha produk kecantikan Reza Gladys. Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Mendengar vonisnya lebih ringan dari tuntutan jaksa, Nikita Mirzani langsung melempar senyum. Padahal sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Hakim menyatakan Nikita bersalah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha produk kecantikan Reza Gladys. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Meski Nikita Mirzani dinyatakan bersalah melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Reza Gladys dan divonis 4 tahun penjara, namun Nikita dinyatakan tidak terbukti bersalah atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Sikap batin terdakwa maupun saksi Ismail Marzuki untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan tidaklah terpenuhi. Sifat hukum yang melekat dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang berupa layering, placement maupun integration tidak terbukti atas perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 551 ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kumulatif kedua dan unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
Mari kita ulas perjalanan kasus Nikita Mirzani, saudara. Hampir 11 bulan kasus pemerasan dan juga pencucian uang yang menjerat artis Nikita Mirzani berjalan. Kita ulas kembali mulai dari awal kasus hingga tiba di sidang vonis yang digelar pada hari ini 28 Oktober 2025. Kita lihat pada 3 Desember 2024 ini Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya, di mana kala itu Reza menuduh kalau Nikita melakukan pemerasan setelah mengunggah ulasan negatif tentang produk skincare miliknya di akun media sosial. Nah, Reza ini mengaku diminta uang oleh Nikita Mirzani yang nilainya mencapai 4 miliar rupiah agar ulasannya itu nantinya bisa dihapus. Nah, selanjutnya kita lihat di tanggal 21 Februari 2025, Nikita Mirzani dan juga asistennya Ismail Marzuki atau Mail ini ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut kala itu memiliki bukti transfer, kemudian juga percakapan dan juga aliran dana yang mengarah ke rekening pribadi Nikita dan juga perusahaannya. Itu di Februari. Kemudian di bulan Maret atau 1 bulan kemudian, 4 Maret 2025 tepatnya, di mana Nikita Mirzani dan juga asistennya Mail ditahan di Polda Metro Jaya. Namun saat kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, penahanan Nikita Mirzani ini dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu, sementara asistennya ditahan di Rutan Cipinang. Kini kita masuk ke tahap persidangan yang dimulai pada 24 Juni 2025, di mana ini sidang pertama kasus Nikita dengan agenda pembacaan dakwaan pemerasan dan pencucian uang oleh jaksa. Nah, di sini Nikita didakwa menerima uang 4 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk membayar cicilan rumah, kemudian juga ada sejumlah keperluan pribadi lainnya dengan uang tersebut. Nah, sidang demi sidang kemudian digelar. Nah, ada juga sidang agenda pemeriksaan dari Juli 2025 sampai September 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sini ada berbagai drama, saudara, yang mewarnai persidangan, mulai dari aksi menolak dipakaikan rompi tahanan, kemudian juga cekcok dengan saksi pelapor Reza Gladys. Dan yang terbaru, ya, di bulan ini 9 Oktober 2025 tepatnya Nikita dituntut atau dibacakan tuntutan oleh jaksa penuntut umum 11 tahun penjara dan juga denda 2 miliar rupiah oleh jaksa. Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut sejumlah faktor-faktor yang menjadi pemberat dari tuntutan. Di antaranya adalah merusak nama baik orang, kemudian juga meresahkan masyarakat, menikmati hasil kejahatan, dan juga yang menjadi catatan adalah tidak sopan selama persidangan. Jaksa juga menilai Nikita tidak mengakui perbuatan serta merupakan residivis. Setelah itu kami juga punya datanya lagi, ada melalui pledoi yang dibacakan oleh Nikita Mirzani, replik dan juga duplik. Akhirnya kita masuk ke persidangan tahapan vonis hari ini 28 Oktober 2025. Di sidang inilah Nikita divonis 4 tahun penjara dan juga dijatuhkan denda 1 miliar rupiah karena terbukti bersalah melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Reza Gladys. Dan selama jalannya persidangan, saudara, Nikita Mirzani kerap mengumbar sensasi. Salah satunya adalah dengan berjoget velocity hingga akhirnya ditegur hakim. Nikita Mirzani membuat sensasi dalam sidang duplik kasus pemerasan dan pencucian uang yang digelar 23 Oktober 2025 lalu. Sebelum sidang, ia bergoyang velocity di depan awak media. Kemudian dalam dupliknya, Nikita menyebut jaksa penuntut umum sebagai tukang sulap lantaran menyimpulkan percakapan antara dirinya bersama Reza Gladys dan Ismail Marzuki atau Mail sebagai pengancaman. Padahal menurut Nikita, tidak ada satupun saksi yang mendengar percakapan tersebut. Bukan untuk perbuatan majelis hakim dalam rangka memanjakan saya dan penasehat hukum saya. Goyangan Nikita ini bukan yang kali pertama.
Sebelumnya pada 25 September 2025, Nikita Mirzani juga joget Velocity ketika ahli bahasa memberikan keterangan. Ia merespons keterangan ahli dengan menunjuk ke arah jaksa sembari menggoyangkan tubuhnya. Hakim ketua pun langsung menegur Nikita karena tidak pantas dilakukan di dalam sidang. Tim Liputan Kompas TV. Dijatuhi vonis 4 tahun penjara, lalu apa tanggapan dari selebritas Nikita Mirzani? Informasinya kami hadirkan usai jeda langsung dari ruang sidang. Saudara, drama demi drama tersaji selama proses persidangan kasus Nikita Mirzani sebelum akhirnya divonis 4 tahun penjara. Nikita beberapa kali membuat heboh, mulai dari menolak memakai rompi tahanan, cekcok dengan saksi, hingga menangis di ruang sidang. Loh, kenapa Bapak marah? Kenapa Bapak ini? Bukan Nikita Mirzani kalau tidak membuat sensasi. Selebritas kontroversial ini beberapa kali mengumbar drama selama perjalanan kasus pemerasan dan pencucian uang yang menjeratnya. Salah satunya pada 31 Juli 2025. Nikita menolak dipakaikan rompi tahanan setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tak dikabulkan majelis hakim. Masih di hari yang sama, kericuan terjadi di luar ruang sidang. Saksi yang dihadirkan JPU, Oki Pratama, dihampiri sejumlah pendukung Nikita Mirzani hingga terjadi saling dorong. Loh, kenapa Bapak marah? Pada 24 Juli 2025, Nikita cekcok dengan saksi pelapor Reza Gladys. Nikita mempertanyakan legalitas salah satu produk milik Dr. Reza Gladys. Ia menuding produk kecantikan yang dimiliki Reza Gladys tidak tercatat Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM. Hakim ketua pun memanggil kedua belah pihak mendekat ke meja hakim guna memperjelas persoalan. Namun perdebatan sengit tetap berlanjut, bahkan mengundang kegaduhan peserta sidang. Pada 23 Oktober 2025, Nikita Mirzani menangis usai membacakan duplik atas replik jaksa penuntut umum. Ia mengaku merindukan keluarga karena sudah sekitar 8 bulan ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia berharap majelis hakim memberikan vonis bebas atas perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Nangis akhirnya selesai setelah tunggu dulu. Selamat Ami. Ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana dan bisa mengadili seadil-adilnya. Kangen, udah kangen banget pengen tidur di kamar sama-sama. Mudah-mudahan tanggal 28 apa yang aku harapin, yang aku doa selama ini, insya Allah dikabul sama Allah. Apa yang dijalani Niki menunggu tanggal 28 itu? Iya, menunggu lama sih ya, karena ditahan tuh kan waktu yang sebentar gitu, 1 hari aja tuh udah kayak 1 minggu gitu kan. Jadi ini malah udah mulai kayak melo gitu, kayak udah mulai kayaknya sirkus mau selesai masalahnya gitu. Beragam emosi dan drama yang ditujukan Nikita Mirzani selama persidangan menjadi sorotan tersendiri dan menarik perhatian masyarakat di samping pokok perkara yang disidangkan. Tak heran lantaran Nikita Mirzani juga kerap membuat sensasi dengan beragam perkara yang sempat menjeratnya selama berkarir di dunia hiburan. Tim Liputan Kompas TV. Kita ulas kembali vonis yang dijatuhkan kepada Nikita Mirzani. Sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga juru kamera Andika Ahadiat langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Asri, apa kemudian respons dari Nikita Mirzani setelah vonis 4 tahun dibacakan oleh majelis hakim?
Ya, Baidop, Nikita Mirzani merasa tidak percaya dan tidak berekspektasi bahwa akan dijatuhi vonis oleh majelis hakim jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, yang mana sebelumnya di sidang tuntutan Nikita Mirzani dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 11 tahun pidana penjara. Sedangkan majelis hakim menjatuhi vonis kepada Nikita Mirzani berupa pidana penjara 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Dan hal ini juga dinyatakan atau diputuskan oleh hakim berdasarkan pertimbangan dan penilaian hakim bahwa Nikita Mirzani hanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa mendistribusikan, mentransmisi informasi transaksi elektronik dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dengan melakukan pemerasan serta ancaman akan membongkar rahasia orang tersebut. Sementara terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum, yang mana dakwaan alternatif kedua berupa tindak pidana pencucian uang, menurut hakim Nikita Mirzani tidak terbukti bersalah atau dakwaan tersebut tidak dapat terbukti begitu, sehingga vonis yang dijatuhkan jauh lebih ringan. Dan ada juga beberapa pertimbangan dari majelis hakim yang memberatkan Nikita Mirzani adalah: pertama, tidak mengakui kesalahannya; kedua, Nikita Mirzani juga pernah dihukum atau merupakan residivis, dan ada hal-hal yang meringankan Nikita Mirzani adalah karena ia memiliki tanggungan keluarga. Pasca divonis, Nikita Mirzani menyampaikan juga akan melakukan upaya hukum berupa banding seperti yang disebutkan Nikita Mirzani dalam rekaman yang telah kami rekam sebelumnya. Berikut ini. Biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Tapi kecewa nggak sih ada banding? Kecewa yang nggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Artinya terima yang dikenakan kan 4 tahun dan denda 1 M tersebut kan? Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Dari tuntutan jaksa ini jauh banget, Ami, dari tuntutan jaksa kan 11 tahun. Iya, gue mikirnya malah tadi 30 tahun nih. Kan gue tua di dalam. Kalau TPPU 20 tahun ternyata nggak terbukti. Iya, TPPU-nya nggak terbukti. Pasal 369-nya juga sudah hilang, tinggal 1 pasal. Ya nanti kita berjuang di banding aja. Nikita Mirzani punya waktu 7 hari untuk memberikan banding atau menyampaikan banding kepada pengadilan negeri, dan nantinya akan diteruskan kepada pengadilan tinggi, dan nantinya pengadilan tinggi akan menyampaikan atau memutuskan terkait dengan banding Nikita Mirzani. Kembali kepada Anda, Meido. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga juru kamera Andika Hadiat langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi hujan deras menyebabkan turap penahan tebing di Kota Bogor ambrol. Belasan rumah warga terdampak. Saudara, hujan deras menyebabkan turap penahan tebing di Sindang Resmi Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat ambrol. Akibatnya belasan rumah warga terdampak. Tak kuat menahan derasnya arus setelah hujan deras, turap di Kampung Sindang Resmi, Kelurahan Bondongan, Bogor Selatan ambrol. Akibatnya rumah yang berada di bawah tebing rusak dan terendam banjir. Tercatat 12 rumah dengan 18 kepala keluarga terdampak. Pemerintah Kota Bogor menyediakan 8 rumah kontrakan untuk pengungsian sementara. Tanggul penahan tebingan atau TPT yang bersisian langsung dengan jalan ambrol. Nah, sehingga ambrolnya itu menyebabkan aliran air, debit air dari jalan ini tumpah ke bawah.
di mana di bawah ini ada lingkungan perumahan, ada rumah-rumah warga. Bencana ini berdampak kepada kurang lebih 12 rumah. Ini tidak termasuk 3 bangunan kosong dan juga terdampak kepada 18 kepala keluarga. Kita ke berita lainnya, saudara. Sidang kasus kematian Prada Luki kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tangis ayah dan ibu Prada Luki pun pecah. Tangisan ibu Prada Luki pecah saat dihadirkan sebagai saksi. Begitu pula dengan ayah Prada Luki yang bergetar saat meminta para pelaku dipecat dan dihukum mati. Sidang kali ini digelar dengan agenda pemeriksaan 17 terdakwa dan 4 orang saksi. Makanya itu Bapak pandang, saya juga turut hati Bapak. Istri saya bisa menangis Bapak. Saya pakai jiwa Bapak demi Tuhan. Saya keras di Bapak dengan jiwa saya berontak. Kenapa saya anggota TNI Bapak demi nama Tuhan? Saya sangat cinta dengan TNI. Merah putih Bapak saya dalam mati. Izin, siap izin Bapaknya mau izin karena siap istri saya menangis, jiwa saya meronta Bapak. Terima kasih. Siap, mungkin itu saya Bapak. Siap, terima kasih Bapak. Siap izin Bapak, saya salah Bapak. Siap. Siap, siap istri saya menangis, saya jiwa saya. Saya meronta Bapak. Terima kasih. Izin saya, terima kasih. Informasi dari kasus kematian Prada Luki tadi sekaligus menutup jumpa kita di Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.